Saham BBRI, saham favorit kita semua ini, udah balik rebound 17%. Dari angka terendahnya di 4.100-an ke angka 4.800 dalam waktu 2 minggu terakhir. Kenapa saya tahu ini saham favorit kita? Karena tiap kali saya update konten tentang BBRI, viewsnya entah kenapa selalu rame. Dan tentunya saya juga paham banget nih, BBRI ini yang pertama memang merupakan bank BUMN terbesar di Indonesia. Lalu kemudian secara market cap juga besar, likuiditasnya tinggi, dan harga satu lotnya memang sangat terjangkau ya. Nggak nyampe 500.000, kita udah bisa punya kepemilikan di bank BUMN terbaik yang ada di IHSG. Dan saya pribadi pun juga cukup pede sebenarnya sama saham yang satu ini nih. Dan bahkan semenjak mulai turun 30-an persenan kemarin, saya juga udah mulai koleksi barangnya. Makanya saya pribadi sih cukup aset juga nih setelah drama 3 bulan terakhir ya. Total turun 35%-an, sekarang udah mulai naik lagi. Nah, tentunya jadi pertanyaan sekarang adalah gimana nih update kinerja terakhirnya kali ini? Kira-kira seberapa jauh kenaikan yang bisa diharapkan? Yuk tonton video ini terus sampai selesai. Halo dan selamat datang kembali channel saya, Jonathan Tamrin. Buat teman-teman yang baru pertama kali nonton, di channel ini saya sharing hal-hal seputar saham dari sudut pandang fundamental. Ada analisa saham, ada mindset investasi, dan ada update berita terkini. Jadi buat teman-teman investor, boleh banget nih, diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Di video kali ini, saya mau sharing update analisa fundamental dan valuasi dari saham BBRI, update bulan Mei tahun 2024. Kalau laporan keuangan kuartal 1 kan update terakhirnya itu di bulan Maret ya, tapi yang ini adalah update bulan Mei. Soalnya emiten perbankan seperti BBRI ini sebenarnya merilis kinerjanya itu bulanan. Nanti kita bisa akses langsung di website mereka. Kalau buat update data kuartal satunya udah pernah saya bahas ya, lengkap di video yang lalu ini. Dari poin laba bersih, neraca, arus kas, pakai tools analisa saham yang mudah dan powerful banget, namanya RDFA. Ada free sampelnya juga, buat teman-teman yang penasaran lengkapnya langsung aja cek ke sana, linknya saya taruh di atas sini ya. Nah, kalau di video kali ini saya mau bahas lebih ke poin-poin penting prioritasnya aja nih, gimana update kinerja fundamental dan seberapa optimis harga sahamnya bisa balik all time high lagi. Seperti apa? Yuk langsung kita lihat aja pembahasannya. Nah, sekalian kita belajar ya, gimana cara akses data update kinerja bulanannya. Kita pertama-tama buka dulu nih website perusahaan, yaitu bri.co.id. Nah, sini kita bisa lihat ya, ada tab investor dan ada tab laporan. Jadi kita tinggal masuk ke sini aja. Nah, setelah buka kita bisa lihat ya, ada update laporan tahunan. BBRI ini sudah mengupdate laporan terakhir tahunannya di tahun 2023. Kalau mau download juga bisa langsung di sini, tapi bukan ini yang kita cari. Ada juga laporan keuangannya BBRI di sini, update terakhirnya adalah kuartal 1 tahun 2024, bisa download juga kalau mau. Tapi yang mau kita lihat sekarang adalah update bulanannya ya, di update yang terakhir di bulan Mei tahun 2024. Kita scroll lagi ke bawah, di sini tulisan ada laporan bulanan BBRI. Nah, di sini kita buka, nah di sini muncul ya untuk laporan bulanan update terakhirnya di bulan Mei tahun 2024. Jadi ini tinggal di-download aja di sini. Dan buat memudahkan kita compare kinerja ya di update yang terakhir ini, kita juga bandingkan dengan periode 1 tahun sebelumnya, yaitu bulan Mei tahun 2023. Jadi kita tinggal buka aja, dilihat selengkapnya sini. Nah, setelah muncul maka kita tinggal cari aja buat bulan Mei di tahun 2023 yang di sini ya. Jadi kita tinggal download aja. Nah, oke, jadi sekarang nih udah saya buka ya. Di bagian kanan ini adalah update yang tahun 2023 bulan Mei. Yang di bagian kiri adalah bulan Mei tahun 2024. Kita bakal coba compare kinerjanya. Kira-kira membaik apa enggak ya di update bulanan yang terakhir ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, di sini saya akan langsung ke poin-poin yang highlight priority-nya aja ya. Karena buat update lengkapnya ya, yang secara menyeluruh itu udah pernah saya buat ya. Update kuartal satunya bisa cek di video saya yang sebelumnya. Jadi di sini kita langsung mulai aja ya. Kita pertama lihat pos aset dulu. Kita yang penting adalah kita melihat apakah asetnya bertambah ya selama setahun terakhir. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk update yang terakhir di tahun 2024 dalam jutaan rupiah, angkanya itu sudah mencapai 1.835,7 triliun ya. Jadi juta, di sini miliar, lalu kemudian sini triliun, jadi 1.800-an triliun. Lalu kemudian kalau kita compare ya, dibandingkan dengan tahun sebelumnya, angkanya cuma 1.631 triliun. Secara sekilas kita udah lihat ya, ada peningkatan kinerja nih dari sisi total asetnya. Namun tentunya bakal lebih enak kalau kita bisa tahu persentasenya ya, berapa nih growth-nya selama setahun terakhir. Nah, di sini saya bakal langsung coba hitung ya, pakai kalkulator. Jadi kita input dulu ya, angka yang di tahun terakhir ini 1.835.753.491, kurang dengan tahun yang sebelumnya, yaitu 1.631.181.807. Nah, setelah ada hasilnya, kita bagi deh dengan kinerja tahun sebelumnya, yaitu 1.631.181.807.
Nah, setelah disama dengan, kita kali dengan 100%. Nah, ternyata di sini secara aset ada peningkatan ya sebesar 12,5% nih dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Tergolong cukup ngebut ya buat perusahaan yang tergolong besar bisa growth lebih dari 10% nih secara aset selama 1 tahun terakhir. Oke, jadi aset oke ya, nggak ada masalah. Di sini kita lanjut ke bagian hutang ya atau liabilitas. Nah, buat bagian liabilitas di sini kita sekilas juga bisa lihat ya, ada peningkatan juga. Dari 1.351 triliun menjadi 1.550 triliun. Nah, apakah peningkatan liabilitas ya atau hutang di emiten perbankan ini merupakan sesuatu yang jelek? Kita perlu evaluasi dulu ya. Kita bisa lihat di sini ada poinnya, ada giro, tabungan, deposito. Kita bisa bandingkan selama 2 tahun terakhir, ternyata angkanya itu cukup naik banyak di bagian deposito nih. Dari 435 ya, di sini angkanya menjadi 525. Lalu kemudian dari sisi giro juga bertambah ya, dari 259 menjadi 361. Nah, jadi memang peningkatan liabilitasnya itu lebih banyak dikarenakan oleh peningkatan giro dan deposito. Dan ini merupakan hal yang bagus ya, karena ini berarti banyak nasabah yang semakin percaya ya sama BBRI ini. Jadi berani menaruhkan uang mereka ke BBRI. Apalagi kalau kita lihat ya, secara hutang yang lainnya, liabilitas kepada Bank Indonesia misalnya, di sini angkanya 12, kemudian turun menjadi 9. Terus kemudian contoh lain juga di sini ada juga liabilitas atas surat berharga ya, dari angkanya 22 turun menjadi 20. Jadi secara hutang buruk itu berkurang, tapi secara hutang baik ya, yaitu giro, tabungan, dan deposito itu malah bertambah. Jadi ini merupakan hal yang bagus juga ya, kinerja yang solid buat BBRI. Nah, peningkatannya berapa? Kita coba hitung lagi ya. Jadi caranya sama juga kayak tadi, kinerja tahun terakhir dikurangi dengan tahun sebelumnya, lalu kemudian dibagi dengan angka tahun sebelumnya. Nah, di sini saya hitung angkanya 14,6% ya, mengalami peningkatan liabilitas selama setahun terakhir. Dan ini liabilitasnya liabilitas baik, bukan liabilitas buruk. Nah, oke ya, sejauh ini aset dan liabilitas tergolong solid. Kita sekarang lihat bagian modalnya atau ekuitas. Nah, untuk bagian ekuitas ada di bawahnya ya, di sini. Di sini dari sisi modal juga ada peningkatan ya, dari 279 triliun menjadi 285 triliun. Buat peningkatannya sini saya coba hitungkan. Nah, buat ekuitasnya ada peningkatan sebesar 2,14%. Nggak sebanyak liabilitasnya tadi ya, yang mencapai double digit. Tapi tentunya masih bagus ya, karena angkanya masih bertambah nih di sini. Nah, oke, ini soal neraca ya, aset, liabilitas, ekuitas. Sekarang kita lihat dari soal laba ruginya nih. Kita masuk ke bagian pendapatan. Nah, bagian pendapatan ada di bawahnya, sini kita akan coba hitung ya. Selama setahun terakhir juga ada peningkatan ya, dari 43,4 triliun menjadi 45,8 triliun. Buat persentasenya kita bisa hitung di sini meningkat sebesar 5,5% ya peningkatannya selama 1 tahun terakhir. Nah, di sini kita bisa coba ingat-ingat dulu ya, angkanya 5,5% peningkatan pendapatannya. Sekarang kita lanjut dulu ke bagian laba rugi operasional ya. Nah, di sini ada beban operasional. Nah, di sini sekilas kalau kita lihat juga ada peningkatan ya, dari 25,1 triliun menjadi 27,4 triliun. Kita coba hitung lagi ya growth-nya. Nah, di sini ternyata angkanya mencapai 8,9% ya growth-nya. Padahal tadi kalau kita bandingkan, angka pendapatannya cuma naik 5,5%, tapi laba rugi operasionalnya itu bisa meningkat hampir 9%. Ya, ini artinya ada efisiensi ya yang dilakukan perusahaan dan cukup berhasil nih. Nah, lanjut lagi ya ke bagian paling terakhirnya di bawah ada bagian laba rugi bersih ya, tahun berjalan di tahun 2023 dan tahun 2024. Sekilas angkanya juga naik dari 20,1 triliun menjadi 21,9 triliun. Buat persentasenya coba kita hitung. Nah, di sini ternyata kenaikannya kurang lebih sama ya, kayak laba rugi operasional tadi, hampir mencapai 9%. Dan ini tentunya merupakan hal yang menarik ya, di mana pendapatannya cuma naik 5%-an, tapi ternyata laba bersihnya bisa naik lebih tinggi dibandingkan itu. Nah, jadi kalau kita lihat seperti ini, di update yang terakhir pun ya, di bulan Mei tahun 2024, masih mencetak kinerja yang solid nih, angkanya masih positif semua. Nah, jadi itu tadi ya, update bulanan yang bulan Mei ya, yang terakhir tahun 2024. Nah, selain daripada itu, saya juga mau nunjukin nih update kuartal 1 tahun 2024 terkait dengan rasio-rasio khusus perbankan. Buat update-update rasio yang khusus perbankan ini, nggak ada yang versi bulan Mei-nya, karena memang versi bulan Mei tadi kan laporannya tergolong cukup singkat ya, dibandingkan dengan laporan keuangan pada umumnya. Jadi memang tidak selengkap laporan keuangan pada umumnya. Tapi kalau kita mau berkaca kembali ya ke laporan kuartal 1 kemarin di bulan Maret tahun 2024, ternyata dari rasio keuangan khusus perbankan untuk BBRI ini tergolong yang cukup kinclong juga. Nah, kita bisa lihat ya, yang pertama di sini untuk rasio kewajiban penyediaan modal minimum KPPM, itu angka BBRI di update yang terakhir itu kuartal 1 tahun 2024 di angka 21,87%. Nah, ini tergolong ideal ya, karena kriteria idealnya adalah harus lebih dari 15% nih, dan angka BBRI ini sudah jauh di atas 15%. Jadi untuk KPPM ini nggak ada masalah. Lanjut ke rasio perbankan yang kedua, yaitu cadangan kerugian penurunan nilai, CKPN. Angka BBRI di angka 5,05%, dan kriteria idealnya di kisaran 3-6% nih, jadi masih checklist juga buat tergolong ideal untuk CKPN-nya. Kemudian ke rasio selanjutnya ada yang namanya gross non-performing loan ya, atau NPL nih, non-performing loan. Nah, angka gross NPL ini itu menghitung berapa banyak sih sebenarnya calon-calon kredit yang mungkin gagal bayar.
Nah, kriteria idealnya adalah angkanya kurang dari 5%, dan sekarang BBRI ini di angka 3,27%. Nah, ini mungkin dulu sempat rame ya, awal-awal karena ada peningkatan nih angka NPL-nya. Tapi kalau lihat secara objektif, ini masih tergolong ideal kok, karena masih kurang dari 5%. Meskipun tahun-tahun sebelumnya mungkin lebih rendah nih dibandingkan 3,27%. Lanjut ke kriteria selanjutnya, ada yang namanya Net Non-Performing Loan ya, atau Net NPL. Kalau rasio ini menghitung lebih spesifik lagi ya, yaitu angka-angka totalan kredit yang sudah pasti macet, atau pasti gagal bayar. Angkanya BBRI terakhir di 1% ya, idealnya kurang dari 2%, jadi masih tergolong ideal juga. Rasio selanjutnya soal net interest margin ya, atau angka NIM-nya sekarang di 6,57%, idealnya angkanya lebih dari 5%, jadi ini checklist juga masih tergolong ideal. Tentunya kalau angka NIM ini semakin tinggi semakin bagus ya, berarti semakin gede juga cuan buat perusahaan. Lanjut ke rasio selanjutnya ada BOPO, yaitu beban operasional terhadap pendapatan operasional. Idealnya angkanya kurang dari 80% dan BBRI di update yang terakhir di angka 67,73%. Jadi masih tergolong ideal juga nih. Kemudian untuk rasio yang terakhir ada yang namanya LDR ya, atau Loan to Deposit Ratio. Jadi ini rasio yang memperhitungkan seberapa banyak sih uang yang digunakan untuk diputar kembali menjadi kredit. Nah, dengan angka di sini itu artinya dari 100% uang yang dihimpun BBRI ya, itu 83%-nya disalurkan menjadi kredit. Nah, buat angka kriteria idealnya di antara 65-100%. Jadi ini tergolong ideal juga buat Bank BBRI. Nah, sampai sejauh ini ternyata memang masih menarik banget ya buat Bank BRI ini. Dari secara fundamental dan rasio-rasio keuangan tergolong sangat sehat, dan yang lebih menarik lagi harga sahamnya itu kemarin turun sampai 35%-an. Nah, meskipun semenjak 2 minggu belakangan harga sahamnya sudah naik ya sekitar 17%, tapi secara rasio valuasi sekarang posisinya ada di mana sih? Masih tergolong murah kah? Dan kira-kira berapa nih target harga jualnya nanti? Nah, buat jawab pertanyaan itu tentunya kita perlu lihat rasio valuasi yang akan kita bahas setelah ini. Nah, buat lihat rasio valuasinya kita akan gunakan file RDFE ya, atau rekap data fundamental emiten. Ini merupakan file Excel yang saya buat sendiri ya, tools powerful untuk melakukan analisa fundamental saham. Jadi di RDFE ini udah lengkap banget, ada data tren, laporan laba rugi, neraca, arus kas, rasio keuangan, dan juga rasio valuasinya. Sekarang kita bakal coba lihat buat BBRI ya, tinggal kita ganti aja di sini, BBRI. Nah, buat pembahasan lengkapnya ya, soal fundamental BBRI update kuartal 1 sudah pernah saya buat ya di video sebelumnya, langsung cek ke sana aja. Sekarang kita bakal langsung lihat rasio valuasinya aja. Jadi kita tinggal pindah aja ke rasio valuasi yang di sini. Nah, buat analisa rasio valuasi, sekarang kita yang pertama kita bakal coba lihat dari rasio PBV dulu ya, atau Price to Book Value. Ini merupakan tren PBV selama 10 tahun terakhir ya. Posisi terakhir ada di angka 2,46 ya, di update terakhir di tanggal 6 Juli ya, tahun 2024. Harga sahamnya terakhir di 4.800, PBV-nya di 2,46. Nah, sekilas kalau kita lihat tren seperti ini ya, apakah 2,46 ini tergolong under value? Ya sayangnya secara PBV sih masih belum tergolong under value ya, karena kalau kita lihat rata-rata selama 5 tahun terakhir itu angkanya di 2,48. Jadi di sini ada dua strategi ya untuk rasio PBV, ada kita membandingkan dengan rata-rata 5 tahunannya, ada juga kita membandingkan dengan angka PBV fair di angka 1. Nah, angka 1 ini angka rule of thumb ya, yang secara umum dipercaya kalau ini merupakan angka wajar. Nah, kalau kita lihat pakai strategi yang pertama ya, rata-rata 5 tahunannya, ternyata angka 2,48 ini saat ini sedang terdiskon 1% ya, menjadi angka 2,46 ini. Dengan potensi gain ya, kalau angka 2,46 ini balik ke angka 2,48, ada potensi gain sebesar 1% aja, dengan target harga jualnya di 4.846 yang tergolong fair value. Ini kalau pakai strategi yang pertama. Kalau pakai strategi yang kedua ya, untuk patokan harga wajar di angka 1, malah sekarang bukan yang murah nih, tapi tergolong mahal, karena bukan yang potensi gain, tapi punya potensi loss sebesar 59,3%, dengan target harga jualnya di 1.953. Nah, dari dua strategi ini berarti lebih cocok pakai yang mana dong? Pakai yang kanan apa yang pakai yang kiri? Nah, tentunya kita semua tahu ya, untuk saham BBRI ini merupakan saham perbankan BUMN nomor 1 terbesar dan terbaik ya di IHSG. Tentunya saham bagus itu nggak pernah dihargain murah. Kita juga bisa lihat ya, track selama 10 tahun terakhir angkanya selalu di atas 2. Jadi untuk analisa PBV, untuk saham blue chip seperti BBRI ini akan lebih cocok pakai strategi yang pertama nih, yaitu pakai average 5 tahunannya. Nah, strategi PBV ini mengatakan kalau harga saham sekarang tergolong fair value ya, jadi nggak mahal dan nggak murah. Nah, sekarang kita bakal coba bandingkan ya dengan rasio valuasi selanjutnya, yaitu rasio price to earning ratio atau PE ratio. Nah, kita bisa lihat nih, selama 10 tahun terakhir, posisi sekarang ada di angka 11,33. Kalau kita lihat rata-rata 5 tahunannya, ada di angka 16,83. Nah, kalau kita coba evaluasi ya, dari rata-rata 5 tahunannya, angka PE rasionya itu harusnya di 16,83. Yang artinya, angka 11,33 ini sekarang sedang terdiskon sebesar 32,6%.
yang berarti punya potensi gain nih sebesar 48,5%. Kalau angka 11,33 ini balik ke angka 16,83. Tentunya kalau gainnya 48,5% ya dari angka sekarang ya 4.800, target harga jualnya di Rp7.126 yang tergolong under value untuk harga saham saat ini menurut rasio PE rasio. Kalau pakai angka PE fair ya di angka 10 patokan umumnya, maka sama ya kayak tadi tergolong harga premium nih dan punya potensi loss sebesar 11%. Pakai yang mana, hitungan yang kanan atau pakai hitungan yang kiri, ya sama juga ya kayak tadi alasannya. Saham perusahaan bagus memang biasanya nggak pernah dijual under value secara umum. Jadi memang bakal lebih cocok kalau kita pakai average 5 tahunannya nih. Nah, jadi secara PE rasio ini mengatakan harga saham sekarang itu tergolong under value ya. Dan masih panjang juga buat target harga jualnya di 7.126. Yang ini artinya bakal menembus all time high-nya lagi nih. Nah, ini kalau kata PE rasio. Sekarang kita coba bandingkan sama satu rasio lagi ya, rasio valuasi yang namanya price to earning growth ratio atau PEG. Di sini juga sama ya, ada dua strategi dan angka terakhirnya sekarang di 1,67. Rata-rata 5 tahunannya di 1,57 ya, jadi sama nih, punya potensi gain yang tergolong under value juga, sebesar 48,5%. Nah, jadi secara rasio valuasi ada dua ngomong under value ya, satu ngomongnya sudah fair value. Kira-kira lebih percaya yang mana nih? Lebih baik percaya rasio PEV atau pakai PE rasio nih? Nah, kalau menurut analisa saya pribadi, untuk saham BBR ini akan lebih cocok kita pakai rasio PE rasio. Kenapa? Karena PE rasio ini sesuai dengan namanya ya, dia memperhitungkan earnings perusahaan. Sedangkan kalau rasio PEV, dia hanya menghitung ekuitas perusahaan ya, jadi price to book value-nya aja, nggak memperhitungkan growth earnings-nya juga. Karena sekali lagi ya, untuk BBR ini tergolong yang cepat juga ya pertumbuhannya secara earning per share-nya atau laba bersihnya. Maka untuk perhitungan PE rasio ini buat saya pribadi akan lebih pakai untuk rasio PE rasio nih. Dengan target harga jualnya ya masih jauh ya, tergolong masih under value juga, meskipun sudah naik 17% kemarin. Dan tentunya baik lagi ya, seperti biasa tujuan dari pembuatan video kali ini bukan untuk memberikan rekomendasi beli atau jual suatu saham. Di sini saya hanya pure ya, men-sharingkan temuan-temuan yang saya temukan menarik. Bagus kalau teman-teman dapat insight, tapi buat beli atau jual suatu saham, teman-teman tetap harus ngerjain PR sendiri nih, atau do your own research. Nah oke, jadi itu tadi update fundamental dan valuasi saham BBRI versi saya. Buat cek tren histori lengkap kinerja fundamental BBRI dan all saham ya di bursa secara instan, teman-teman bisa nyobain file RDFE yang tadi. Ada file sampelnya juga gratis, langsung aja cek website saya di joetambrin.com. Nah, gimana nih teman-teman setelah dengan analisa tadi, seberapa setuju dengan analisa saya yang tadi? Atau ada yang punya pendapat lain? Tuliskan pendapat dan komentar teman-teman di kolom komentar di bawah ya, biar bisa kita diskusin lebih lanjut lagi. Suka video seperti ini, jangan lupa di like dan bagikan ke teman-teman investor lainnya ya, supaya makin jago analisa sahamnya. Sampai jumpa di video berikutnya.